Sebelum langit mengenal warna, sebelum lautan memiliki nama, bumi ini adalah satu daratan luas yang diselimuti kabut purba. Angin mengembus di atas padang yang tak bertepi, memeluk gunung, hutan, dan sungai yang belum memiliki batas. Di sanalah, pada suatu masa yang jauh dari ingatan manusia, lahirlah tanah yang kelak disebut Sunda. Tanah yang terang, bersih, dan bercahaya. Tanah ini bukan sekedar tempat berpijak, tetapi nada pertama dari simfoni kehidupan Nusantara. Tanah yang menampung rahim sejarah dan menumbuhkan benih kebijaksanaan manusia yang belajar dari sunyi. Beribu tahun silam, sebelum Laut Jawa menghampar, sebelum Selat Sunda membelah, ada daratan luas yang membentang dari Sumatera hingga Kalimantan, dari Semenanjung Malaya hingga ke timur Jawa. Itulah Sundalan, daratan agung yang menjadi jantung Asia Tenggara purba. Gunung-gunungnya menjulang, lembahnya subur, dan hewan-hewan purba berkeliaran tanpa sekat. Namun bumi memiliki iramanya sendiri. Ketika zaman es berakhir, es di kutub mencair dan air laut naik, menenggelamkan daratan itu perlahan-lahan, menyisakan pulau-pulau yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Sundalan karam, tetapi ia tidak mati. Ia menjelma menjadi ingatan di lapisan tanah, menjadi kesuburan di sawah dan hutan, menjadi ruh yang hidup dalam darah orang Sunda hari ini. Dari daratan yang hilang itu, lahir kesadaran bahwa segala sesuatu yang besar bisa tenggelam, namun maknanya tetap mengapung dalam jiwa manusia. Ketika manusia mulai menatap langit dan bertanya, dari manakah kita berasal? Sebuah keyakinan lahir dari hati yang bersih, bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi, Sang Hyang Kersa, yang maha berkehendak. Inilah akar Sunda Wiwitan, kepercayaan tua yang hidup sebelum agama-agama besar datang. Lahir dari mata air kesadaran manusia terhadap alam dan dirinya. Mereka tidak membangun kuil dari batu, tetapi dari rasa hormat terhadap pohon, gunung, dan air. Mereka tidak berdoa dengan kata-kata rumit, tetapi dengan tindakan yang lembut dan seimbang. Sang Hyang Kersa tidak digambarkan dengan wajah, karena ia adalah cahaya yang tak dapat diukur. Ia hadir dalam angin yang berhembus, dalam mata air yang mengalir, dalam suara burung di pagi hari, dalam detak jantung manusia yang bersyukur. Mereka menyebut dunia ini dengan 3 lapisan: Buana Nyungcung, alam suci tempat Sang Hyang bersemayam; Buana Panca Tengah, tempat manusia hidup dan diuji; Buana Larang, tempat roh-roh yang tersesat mencari cahaya. Dan manusia berada di tengah-tengahnya, ditugaskan bukan untuk berkuasa, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi, antara Hyang dan Buana. Maka lahirlah ajaran yang menjadi nafas orang Sunda. Tritangtu di Buana, keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam. Di antara hutan dan sungai, mereka membangun rumah dengan kayu yang tak ditebang sembarangan. Mereka menanam padi dengan doa, menyebut nama Dewi Sri bukan sebagai dewi yang disembah, tetapi sebagai simbol kasih bumi terhadap manusia. Ketika panen tiba, mereka mengadakan seren tahun, bukan untuk berpesta, tetapi untuk berterima kasih. Karena hidup bukan hasil dari usaha manusia semata, melainkan kerjasama antara tangan, tanah, dan restu semesta. Sunda Wiwitan menanamkan benih kebijaksanaan yang kemudian menjadi akar dari falsafah budaya Sunda. Dari ajaran leluhur, muncul kata-kata lembut yang mengatur perilaku manusia.
silih asah, saling mencerdaskan, silih asih, saling mengasihi, silih asuh, saling membimbing. Tiga nilai ini bagaikan air, api, dan tanah, saling melengkapi, menjaga kehidupan agar tak kehilangan arah. Dalam kehidupan sosial, orang Sunda diajarkan untuk someah hade kasemah, ramah kepada siapapun, karena setiap tamu adalah bayangan Tuhan yang datang mengetuk pintu. Mereka juga mengenal ajaran cager, bager, bener, pinter, tursingar, sehat jasmani, baik hati, benar dalam niat, cerdas dalam pikir, dan tangguh menghadapi cobaan. Bagi mereka kebijaksanaan bukan perkara kata, tapi perbuatan sehari-hari, menanam pohon, menghormati leluhur, menepati janji, dan tidak merusak keseimbangan alam. Dalam budaya Sunda, alam adalah guru paling bijak. Gunung adalah tempat bermeditasi, hutan adalah tempat belajar diam, dan air adalah cermin jiwa. Mereka percaya, manusia hirup kudu luyu jeung alam. Manusia harus hidup selaras dengan alam. Karena itu, masyarakat Sunda tidak mengenal keserakahan. Bila seseorang menebang pohon, ia harus menanam pohon baru. Bila mengambil hasil bumi, ia harus berbagi dengan sesama. Bila berbicara, suaranya tidak boleh melukai hati. Kesadaran ekologis ini diwariskan turun-temurun dalam doa, dalam adat, bahkan dalam kesenian. Lihatlah orang Baduy di Kanekes yang menolak listrik dan kendaraan bukan karena menentang kemajuan, tetapi karena mereka tahu setiap kenyamanan ada batasnya dan setiap kemudahan membawa tanggung jawab. Ketika waktu berputar dan angin peradaban baru datang dari India dan Arab, orang Sunda menyambutnya dengan hati terbuka. Agama Hindu, Buddha, dan Islam datang silih berganti, namun roh Kasundaan tetap hidup di dalamnya. Sunda tidak menolak perubahan, tetapi menenunnya menjadi warna baru dalam kain budayanya. Lihatlah Kerajaan Tarumanagara. Dengan prasasti di tepi Citarum yang mencatat jejak mulia Raja Purnawarman. Atau Kerajaan Sunda Galuh yang berdiri di tanah Parahyangan, tempat para dewa bersemayam. Dari masa ke masa, budaya Sunda berkembang membentuk bahasa yang lembut, seni yang halus, dan tata krama yang penuh hormat. Bahasa Sunda bukan hanya alat bicara, tapi juga jendela jiwa. Ia mengenal tingkatan, lemas, sedang, kasar, bukan untuk membeda-bedakan, tetapi untuk menjaga rasa. Ketika seseorang berbicara kepada yang lebih tua, ia menundukkan kata-kata, seolah mengajarkan bahwa bahasa adalah taman di mana bunga hormat tumbuh. Dalam keseniannya, orang Sunda mengekspresikan rasa dengan indah. Suara kacapi suling terdengar seperti bisikan sungai di waktu senja. Degung dan gamelan Sunda mengalun pelan, mengantarkan hati pada ketenangan. Dan wayang golek, dengan tokoh-tokohnya yang bijak dan jenaka, mengajarkan kebenaran lewat tawa. Tokoh Cepot misalnya, bukan hanya badut panggung, tetapi simbol manusia sederhana yang jujur dan apa adanya. Ia berbicara dalam kelakar, tapi menyentuh inti kehidupan. Rumah-rumah Sunda tradisional berdiri di atas tiang kayu, atapnya rumbia atau ijuk, menghadap ke arah tertentu sesuai petunjuk adat. Bukan sekedar arsitektur, tetapi wujud harmoni antara manusia dan bumi. Rumah panggung memungkinkan tanah bernafas, dan kolongnya menjadi ruang bagi hewan kecil yang ikut hidup berdampingan. Dalam kehidupan sosial, gotong royong disebut sabilulungan, sebuah kata yang berarti bersatu dalam kebaikan. Tidak ada orang yang terlalu tinggi, tidak pula yang terlalu rendah. Semua saling menopang, seperti bambu yang tumbuh berumpun. Orang Sunda menghormati simbol bukan sebagai benda keramat,
melainkan pengingat makna hidup. Gunung melambangkan kesucian, tempat manusia mendekat pada Sang Hyang. Leuweung atau hutan melambangkan kehidupan yang harus dijaga. Cai adalah lambang kesucian dan sumber kehidupan. Padi adalah simbol kesejahteraan, kesabaran, dan kerjasama. Dalam setiap butir padi, mereka melihat wajah Dewi Sri. Dalam setiap tetes air, mereka melihat berkah Sang Hyang Kersa. Bagi mereka, menghormati alam bukan ritual mistik, melainkan bentuk cinta paling murni. Cinta yang tidak meminta, hanya menjaga. Di meja makan orang Sunda, kesederhanaan menjadi bentuk keindahan. Lalapan, sambal, karedok, sayur asam, pepes dan nasi liwet bukan sekedar makanan, tetapi filosofi bahwa rasa sejati tidak datang dari kemewahan, melainkan dari kejujuran bahan dan kasih dalam memasak. Makan dilakukan dengan rasa syukur, bukan sekedar untuk kenyang, karena setiap suapan adalah bagian dari bumi yang diolah dengan cinta. Filosofi Sunda adalah refleksi jiwa manusia yang mencari keseimbangan. Mereka percaya bahwa hidup harus dijalani dengan rasa, bukan hanya logika. Maka dari itu, orang Sunda diajarkan untuk selalu hade ngalah hade, goreng ulah dibales goreng. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, dan keburukan diredam dengan kebijaksanaan. Dalam filosofi mereka, kesempurnaan manusia bukan pada jabatan atau harta, tetapi pada tengalanggar alam, tidak melanggar keseimbangan kehidupan. Ketika dunia modern datang dengan gemuruh teknologi, nilai-nilai Sunda tetap mengalir pelan di sela kehidupan. Ia hidup dalam senyum ramah pedagang di pasar, dalam sapa lembut anak muda kepada orang tua, dalam lagu-lagu daerah yang masih dilantunkan di sekolah. Komunitas adat seperti Baduy, Kampung Naga, dan Cigugur tetap menjadi penjaga peradaban sunyi. Mereka tidak melawan arus, tetapi berdiri kokoh di tepi sungai waktu, menjadi pengingat bahwa kemajuan tanpa akar adalah pohon yang mudah tumbang. Kembali ke cahaya asal. Kini ketika manusia modern kehilangan arah, ketika hutan ditebang dan sungai menjadi kotor, ajaran Sunda kuno berbisik lembut, ingatlah asalmu manusia. Kau lahir dari tanah dan air, maka janganlah menyakiti keduanya. Sunda bukan hanya etnis, tetapi kesadaran spiritual tentang hidup yang seimbang. Ia mengajarkan bahwa dunia ini bukan milik kita, tetapi titipan yang harus dijaga dengan cinta dan kebijaksanaan. Dalam setiap embun pagi di kaki Tangkuban Parahu, dalam setiap doa petani di sawah, dan dalam setiap senyum orang tua di beranda rumah, ruh Kasundaan masih berdenyut. Tenang, sederhana, tapi abadi. Sunda adalah kisah tentang tanah yang lahir dari laut dan jiwa yang lahir dari cahaya. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu yang tenggelam bisa hidup kembali selama manusia mau mendengarkan suara leluhurnya. Dalam diam hutan dan gemericik air, dalam gamelan yang lembut dan doa yang sederhana, kita menemukan kembali makna hidup, bahwa menjadi manusia adalah menjaga keseimbangan antara rasa, nalar, dan kasih. Sangkan paraning dumadi, dari mana kita datang dan kemana kita akan kembali. Tanah Sunda adalah tanah asal, dan jiwa Sunda adalah cahaya yang memandu jalan pulang.